Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pokok bahasan 7 dengan topik penggerakan dan pelaksanaan. Pengertian penggerakan menurut Terry itu adalah tindakan mengusahakan agar semua orang atau anggota kelompok berusaha mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha organisasi. Kemudian ini ada pengertian motivasi dari kata motif kebutuhan, desakan, dorongan gitu. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Ini motivasi dalam organisasi ada tradisional dari Frederick Taylor. Ini pandangan menganggap bahwa pada dasarnya pekerja itu malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berupa uang. Jadi kalau Anda orientasinya di uang, masih masuk dalam model teori tradisional. Kemudian motivasi dalam model hubungan manusia menurut Mayo, manajer dapat memotivasi bawahan melalui kebutuhan sosial dan membuat mereka merasa berguna atau penting dalam organisasi. Jadi ini tidak hanya uang, tapi lebih ke kebutuhan sosial, ya. Kebutuhan sosial itu penghargaan, gitu-gitu. Kemudian motivasi dalam model ketiga itu sumber daya manusia menurut Gregor Maslow. Ini karyawan dimotivasi tidak hanya karena uang, tetapi juga untuk berprestasi. Jadi ini orientasinya adalah ke prestasi. Ini pola umum pendekatan manajerial dalam motivasi. Ini nanti bisa ada tradisional, manusiawi, sumber daya. Ini bedanya masing-masing pola, ya. Ini itemnya bisa dilihat. Kemudian ini teori motivasi, ada teori petunjuk, kemudian teori isi. Ini ada teori isi ini yang paling terkenal, ada Maslow gitu, ya. Kemudian ada teori motivasi pemeliharaan dan higienis, kemudian ada teori prestasi dari David McClellan. Kemudian ada teori proses, itu terdiri dari pengharapan, pembentukan perilaku, Porter-Lawler, dan teori keadilan. Ini teori motivasi menurut Maslow. Ini yang paling banyak, ya. Ada teori kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, ini kalau yang di atas teori ini yang umum, ya, ada makan, minum, perumahan, istirahat gitu. Tetapi kalau di dalam penerapan di dalam organisasi, di kebutuhan fisiologis itu, misalkan tersedia ruang istirahat, ada liburan, cuti, kemudian jaminan sosial atau asuransi gitu. Ini penerapannya di organisasi. Nah, yang Anda baca itu mestinya adalah yang di terapan ini. Ini penerapannya di organisasi apa gitu, ya. Yang Anda baca ininya. Kalau yang di teoritisnya ini kan yang menurut Maslow, ya, di manusia pribadi. Kalau diterapkan di perusahaan atau organisasi itu yang diterapkan. Contoh yang sosial ini. Di sini ada kegiatan acara-acara peringatan. Makanya itu ada ulang tahun, ada kegiatan-kegiatan yang membangun rasa persahabatan di dalam kelompok. Ada perangsang motivasi, ada perangsang positif, biasanya bentuknya promosi itu meningkatkan, memberi hadiah, pengakuan gitu. Kemudian ada perangsang negatif atau imbalan yang tidak menyenangkan, ya. Di sini ada denda, teguran, kemudian mungkin mutasi itu dipindah, bahkan mungkin sampai diberhentikan atau dikeluarkan atau PHK, ya. Dan ini pemberhentian itu kalau di polisi, tentara itu biasanya ada upacara gitu, ya. Upacara orang dipecat itu kan sangat objektif sebenarnya.
Kemudian ada komunikasi dalam organisasi, sama sebenarnya di komunikasi umum, hanya dilakukan di dalam organisasi. Di sini ada pertukaran pikiran gitu ya. Komunikasi ada fakta, opini, gagasan, dua orang atau lebih. Ini komunikasi dalam organisasi biasanya dilakukan melalui surat, surat tugas, surat himbauan, surat edaran, ada kata-kata, simbol, dan seterusnya. Ini peran komunikasi dalam administrasi, menyempurnakan pekerjaan administrasi, kemudian menimbulkan suasana yang menguntungkan. Kemudian ini adalah komunikasi organisasi menurut Lesikar. Ini ada 4 faktor komunikasi. Komunikasi formal, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada spesialisasi jabatan. Kemudian yang keempat adalah kepemilikan informasi. Ini individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka. Individu yang mempunyai informasi khusus dapat berfungsi efektif daripada yang lain. Tapi banyak di antara mereka yang tidak bersedia membagikan informasi kepada orang lain. Ini jaringan komunikasi, bentuk lingkaran, tapi sebenarnya nggak lingkaran ya, artinya memutar gitu. Kemudian ada rantai, ada huruf Y dan bintang atau X sebenarnya ya. Ini nanti ureanya ada di sini. Kalau lingkaran itu B bisa berkomunikasi dengan A dan C. B hanya bisa berkomunikasi dengan A dan C, kemudian D bisa berkomunikasi dengan E dan E, tapi tidak bisa langsung ke B gitu. Ini nanti secara detail Anda bisa baca di ininya ya. Kemudian yang kedua itu tentang kepemimpinan. Pengertiannya adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang untuk berbuat dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini pengertian menurut Terry, kemudian menurut yang lain ya, nanti bisa dibaca. Intinya adalah kalau Anda cermati di sini adalah mempengaruhi orang lain ya kalau kepemimpinan. Ini unsur kepemimpinan itu ada yang dipimpin otomatis, kemudian ada pengikut. Kalau pemimpin nggak ada pengikut kan nggak mungkin ya. Yang kedua adalah ada sifat dan perilaku tertentu. Ini sifat yang dimiliki oleh pemimpin untuk mendorong atau mempengaruhi seseorang atau kelompok orang. Biasanya sifatnya itu adalah baik, tegas, perilaku biasanya ada sesuatu yang mencirikan bahwa dia seorang pemimpin ya, atau harismatik lah salah satunya gitu. Udah unsur pemimpinnya itu yang keempat tadi adalah ada situasi dan kondisi tertentu yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Kemudian ini sifat pemimpin sangat banyak, ada menurut Suprapto, Abri, Ruslan Abrogani. Nah ini yang paling lengkap Suprapto, ada takwa, temen, depannya semua ini. Ini menarik ya. Kemudian di Abri ada istilah ingat sosong tulodo, ingmatio mangun karso dan seterusnya. Ini sebenarnya nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya, menurut Suprapto maupun Abri dan Ruslan Abrogani. Jadi kelebihan rohani, badania, kelebihan akan pikiran ya, artinya rohani itu berarti religius, sehat jasmani dan rohani. Kemudian akan pikiran bisa diasumsikan adalah punya akademik yang baik. Ini teori lahirnya pemimpin. Yang pertama teori orang besar. Anda tidak usah jadi belajar atau tidak usah kuliah katakanlah gitu ya, karena begitu lahir menjadi pemimpin biasanya ini anak raja gitu ya. Kemudian ada teori situasional, muncul sebagai hasil dari pengamatan di mana seseorang sekalipun bukan keturunan pemimpin ternyata dapat menjadi pemimpin yang baik. Biasanya ini karena situasi yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah teori ekologi. Seseorang dapat dibentuk untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin yang baik memang ada bakat ya. Walaupun bisa dibentuk, tapi harus ada bakat yang terdapat pada diri seorang yang diperolehnya dari alam, yang suka inisiatif,
membantu orang lain, biasanya ada kecenderungan menjadi pemimpin. Ini ada gaya kepemimpinan, teori E, teori Y ini yang paling banyak dipakai, ya, paling banyak dikenal. Kemudian ini gayanya adalah diktator. Diktator itu gaya kepemimpinan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman hukuman. Jadi kalau Anda salah dihukum, diktator itu ya galak, katakanlah gitu ya. Kemudian ada kepemimpinan autokratis. Segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat kritik bawahan tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Kemudian yang paling banyak dirindukan orang adalah gaya kepemimpinan demokratis, karena di sini berdasarkan musyawarah. Artinya keputusan yang dibuat melibatkan bawahan ya, dalam bentuk musyawarah yang kalau kita kenal di kita adalah musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan gaya santai atau laissez-faire. Peranan pemimpin tidak terlihat, setiap anggota dapat melakukan kegiatan masing-masing dan ini biasanya cocok untuk yang pendidikannya tinggi atau orangnya udah dewasa gitu. Jadi artinya diserahkan, yang penting Anda bisa melakukan kegiatan, kira-kira gitu. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.